Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih buat para peserta yang sudah hadir dan mengikuti acara sampai detik ini gitu ya, bahkan masih ada sesi selanjutnya. Jadi pada sesi ini kita akan membahas bagaimana media digital yang sekarang kan cukup banyak berkembang dari sebelum-sebelumnya. Eh, Kita di sini ada 3 panelis kita yang mungkin saya berikan kesempatan 1 sampai 2 menit untuk menjelaskan dulu background masing-masing dan company-nya bergerak di bidang apa. Jadi supaya rekan-rekan di sini mendapat gambaran siapa sih yang ada duduk di depan ini. Silahkan mungkin dari Pak Rio. Oke, terima kasih Mas Febrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya Rio Anugrah, saya CTO RCTI Plus, salah satu digital application-nya MNC Group. Saya sendiri sudah sekitar 25 tahun di industri media ya. Sebelumnya saya di grup MTech, di SCTV 13,5 tahun dan sekarang saya di MNC Group tuh sudah hampir 13 tahun juga. Jadi almost hampir 26 sampai 27 tahun lah di industri ini. Nah, RCTI Plus sendiri mungkin sudah banyak yang tahu ya, itu adalah one stop entertainment super apps. Jadi kenapa disebut super app? Karena kita bisa gunakan aplikasi itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena di situ lengkap ada video live streamingnya, yang mau lihat berita pagi-pagi, gosip segala macam bisa. Mau lihat artikel juga bisa karena kita juga ada news agregatornya. Yang mau dengerin radio online juga bisa, kita karena ada radio online agregator plus podcastnya juga ada. Dan kita juga ada UGC content. Jadi mungkin teman-teman sekalian familiar dengan artis-artis jebolan Indonesian Idol ya, seperti Lyodra, Tiara dan sebagainya. Itu mereka melakukan audisinya secara online di aplikasi RCTI Plus di fitur UGC kita gitu. Fitur UGC kita juga dilengkapi dengan video filtering dan sebagainya, dan itu membuat para kandidat talent show itu bisa lebih nyaman untuk upload kontennya di kita. Kemudian secara aplikasi kita tuh sebenarnya baru lahir 3 tahun yang lalu ya. Jadi usianya RCTI Plus itu baru 3 tahun yang lalu, di bulan Agustus baru kita ulang tahun kemarin. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan OTT player yang lain tuh kita masih baru, cuma alhamdulillah monthly active user kita itu di tahun lalu tuh udah sempat nomor 1 ya, dan sekarang kita ranking 1, ranking 2 dengan aplikasi tetangga. Kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih Mas Febri. Siap, terima kasih Pak Rio. Mungkin nextnya saya berikan kesempatan juga kepada Pak Pungkas 1-2 menit untuk introduction. Silakan Pak. Selamat sore rekan-rekan, nama saya Pungkas dari Wir Group dan kami baru saja memperkenalkan satu portal metaverse bernama Nusameta, nusameta.io. Menceritakan tentang Nusameta, kayaknya setelah Pak Rio kok rasanya gimana gitu ya. Karena kita baru beberapa bulan memperkenalkan dan produknya baru akan di launching di G20 minggu depan. Jadi dari sisi pembelajaran, dari sisi wawasan kami yang saat ini berada di Web3, saya mudah-mudahan Mas Febrian bisa berhasil mengorek rahasia-rahasia kami sebelum launching. Sementara we are willing to share with you guys kalau ada pertanyaan seputar blockchain, produk dan metaverse. Sebelum bergabung dengan Wir, saya founded NFT marketplace bernama collectible.com, sebuah IP curated NFT marketplace. Kemudian dengan basic sebelumnya saya adalah digital transformation specialist untuk corporate. Jadi hopefully bisa sharing dengan teman-teman di sini bersama dengan para OG di bidangnya. Jadi looking forward. Siap, terima kasih Pak Pungkas. Jadi mungkin terakhir silahkan Mbak Niken untuk perkenalannya. Terima kasih Mas. Halo semuanya, nama saya Niken, co-founder dan juga Chief Business Officer dari Noise. Kayaknya kalau dibandingkan sama Mas Pungkas sama Mas Ari, saya yang paling baby nih dari sisi experience gitu ya. Karena mungkin saya baru sekitar 10-12 tahunan di dunia digital dan di dunia konten.
Jadi sebelum di Noise saya dulu pernah ada di grup M juga, kemudian sempat ada di Google Singapura untuk manage YouTube content creators. Jadi dulu waktu YouTube content creators mungkin cuma bisa dihitung jari ada berapa yang 1 juta subscribers, sampai kayaknya sekarang 1 juta subscribers tuh udah kayak kacang goreng gitu, dibagi-bagiin setiap hari ada aja yang tembus 1 juta subscribers. Nah habis YouTube baru saya pindah ke Noise nih. Nah sebelum saya jelasin sedikit tentang Noise, di sini udah ada yang pernah dengar belum sih tentang Noise atau udah ada yang pernah download? Ada, yeay, bagus. Oke, nah hopefully abis sesi ini teman-teman semua tertarik ya untuk download Noise. Jadi basically Noise itu adalah audio OTT platform di Indonesia. Kita specialize di non-music karena kita lihat kayaknya kalau industri landscape music di Indonesia itu udah ramai banget, udah banyak banget platform-platform global yang basically dominating the market dan juga platform lokal. Tapi ketika kita lihat yang konten non-music nih, yang opportunity-nya sebenarnya besar banget, itu sama sekali close to zero gitu. Makanya kita di sini mau menjadi salah satu local platform di mana kita mau growing the audio creator ecosystem di Indonesia yang memang fokusnya itu untuk konten-konten yang non-music. Jadi di aplikasi Noise kalian bisa nemuin podcast, kemudian ada juga audiobook, ada juga Noise Live gitu ya, di mana creators bisa engage langsung sama audiensnya. Dan yang terakhir yang kita baru launching nih namanya audio series. Jadi imagine TV-TV series atau misalnya drama-drama yang biasa kalian baca di komik atau cerita-cerita online, itu kita adopsi dalam bentuk audio gitu. Dan itu serunya, jadi kalian bisa dengerin sambil di jalan, sambil working out, bahkan kalau malam-malam kalau lagi ngerasa kesepian tuh biasanya Noise paling banyak didengar gitu. Oke, terima kasih Mbak Niken. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 industri yang berbeda. Satu media digital, kedua teknologi masa depan, metaverse yang lagi booming sekarang, kemudian yang terakhir itu ada audio platform. Nah, mungkin saya mulai masuk ke pertanyaan nih. Pertanyaan saya pertama ini saya tujukan untuk ketiga panelis. Jadi pertanyaannya kita pengen tahu sih dari angle masing-masing industri gitu ya, baik dari media digital, metaverse ataupun audio. Sebenarnya apa sih teknologi-teknologi yang sekarang terjadi itu yang tidak terbayangkan gitu ya. Dari tahun-tahun sebelumnya yang tiba-tiba ada di tahun ini. Jadi supaya peserta-peserta di sini dapat bayangan apa sih teknologi-teknologi yang terbaru yang dulu itu memang wah kita nggak kepikiran nih bakal ada teknologi ini. Silahkan, mungkin saya dari Pak Rio pertama. Thank you Mas Febrin. Kalau teknologi mungkin kita udah aware ya yang namanya AI itu udah pasti jadi driver untuk semua pengembangan teknologi dan konten kreatif ya. Itu nomor 1. Pastinya sekarang kita nggak membayangkan kayak misalnya TikTok, even TikTok ya, kayak saya TikTok ya. Itu belum tentu bisa ramai kalau dia tidak ada AI untuk base filteringnya. Gitu. Ini kenapa orang-orang suka upload kontennya di TikTok atau di RCTI Plus ada fitur itu juga di UGC. Itu karena mereka akan terlihat lebih cantik kalau ngupload di UGC itu. Dan itu dibantu oleh AI. Karena untuk membuat perfilteran harus mendeteksi wajah ya, ada face recognition. Nah itulah yang salah satu yang jadi tren sekarang. Dan juga pattern audiens sekarang untuk mengkonsumsi media itu kan udah berubah juga. Ya, short form video itu sekarang rame. Semua platform video yang sekarang udah pakai, even ada YouTube Short, ada IG, ada Reels gitu kan ya. TikTok juga yang bisa menggeser hegemoni YouTube sebenarnya dengan konten-konten itu. Mereka basisnya ya. Di RCTI Plus kita juga mengadopsi teknologi seperti itu ya karena kita basisnya adalah video entertainment, maka kita juga perlu memastikan teknologi yang kita gunakan itu bisa memberikan kenyamanan buat user ya. Kemudian yang related dengan teknologi yang kita gunakan itu adalah kita ada istilahnya itu kalau untuk streaming ya, itu ada quality defined bitrate. Nah ini sangat penting sekali supaya user kita yang menggunakan aplikasi video streaming khususnya itu bisa menikmati tayangan yang kualitasnya bagus tapi less bandwidth consume gitu loh. Jadi kuotanya nggak cepat habis, bisa dapat kualitas video yang lebih bagus.
Nah, kalau dari sisi media di kita sih kurang lebih seperti itu Mas Febrin, yang sangat berasa lah ya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Rio. Mungkin next saya ke Mbak Niken dulu Oh, dari aku dulu audio nih. gitu, dari video, nih ke audio dulu nih, Siap. baru terakhir nih dari Pak Pungkas. Iya, mungkin kalau dari sisi audio juga secara perkembangan teknologinya tentunya nggak jauh-jauh seperti apa yang tadi Mas Ari sempat mention gitu ya. Dulu mungkin waktu zaman saya SMP sama SMA dengerin musik tuh di radio gitu. Aku nggak tahu nih kalian relate atau enggak sih, dulu tuh kalau misalnya dengerin musik yang disuka di radio pasti klik record gitu untuk nyiptain mixtape sendiri. Nah dulu kan seperti itu, sedangkan sekarang tuh everything is all about on demand. Jadi yang dulu tadinya konten-konten di push ke user nggak punya multiple pilihan untuk mengkonsumsi konten. Kalau sekarang user itu punya pilihan atau mereka bisa memilih secara independen konten-konten apa yang pengen mereka konsumsi. Nah salah satu teknologi yang goes behind it, yang kadang-kadang user juga sebenarnya tuh nggak sadar kalau platform-platform menciptakan algoritma-algoritma yang sebegitu personalize-nya supaya user-user ini akan spend waktu yang jauh lebih panjang di platformnya mereka gitu. Dan ini yang kita lihat itu terjadi di TikTok, kita lihat terjadi di YouTube, kita lihat terjadi di Instagram gitu. Mungkin yang kalian lihat adalah, oh oke, video-video ini tuh sangat relatable ke gue, makanya gue spend waktu banyak banget untuk basically consuming konten di platform tersebut. Tapi what goes behind it, ketika para engineering platform-platform besar ini menciptakan sebuah algoritma itu, wah, there's so many process dan there's so many like effort untuk basically menciptakan algoritma yang membuat user itu stays dan addicted to the platform. Jadi dulu saya pernah ngobrol sama salah satu orang yang pernah bekerja di TikTok sebagai salah satu part of the team yang menciptakan algoritma itu gitu. Jadi apa yang dia ceritakan tuh way beyond my imagination, sampai TikTok itu benar-benar kayak men-track apa yang ketika nih misalnya kita duduk bareng nih sama Mas Pungkas sama Mas Ari gitu ya. Apa yang Mas Pungkas tonton di TikTok sama Mas Ari tonton di TikTok itu most likely akan muncul di aku juga gitu. Dan itu tuh benar-benar dipikirkan sama mereka. Jadi gimana caranya sebuah algoritma itu bisa mendukung para platform ini untuk memperbesar platformnya dan juga untuk mendukung para user untuk menonton konten-konten yang sangat relatable ke mereka dan di-push konten-konten yang mereka akan sangat addicted itu merupakan salah satu teknologi yang menurut aku sih kayak dulu mungkin nggak kebayang gitu, dan mungkin bahkan sekarang pun user nggak berasa kalau ternyata ada algoritma itu behind it yang membuat mereka tuh beneran addicted to platform. Oke, terima kasih. Nah mungkin terakhir nih dari Pak Pungkas, gimana nih dari teknologi masa depan metaverse? Yang mungkin tidak terbayangkan itu adalah di era kreator ekonomi mungkin yang paling terasa adalah royalti kali ya. Jadi pada saat seseorang menciptakan sebuah konten, di-upload ke sebuah portal, kemudian dilihat orang, dari mana dia bisa mendapatkan keuntungan dari sana gitu. Jadi mungkin saya agak sedikit agak sedikit berbeda sedikit mungkin pandangannya, karena dengan adanya evolusi blockchain maka teknologi itu memampukan seorang kreator untuk men-track dari mana dia akan bisa mendapat keuntungan. Simpelnya sekarang nih kita hadir di sini, Bapak Ibu sekalian punya kemeja, punya sepatu keren, tas keren gitu. Bapak Ibu punya apa di digital? We may have nothing. Saya barusan beli NFT kemarin Pak, jadi saya punya satu NFT paling enggak. Kita nggak punya jam tangan di virtual, kita nggak punya apapun di dunia digital. Nah teknologi yang tidak terbayangkan adalah pada saat seorang kreator memposting sesuatu, tercatat di dalam digital ekosistemnya gitu. Dan kapanpun orang akan menikmati, mengkonsum konten tersebut, dia akan mendapatkan. Dan itu berlaku di seluruh dunia, berlaku dimanapun. Tidak relying on atau hanya mengandalkan si entity tersebut. Nah mungkin itu kali ya, ini bedanya Web3 company sama Web2 Pak terasa sekali. Saya jadi ingat waktu dulu mengerjakan campaign digital marketing Mas Febrian, itu yang kita kelola adalah success metrics gitu. Berapa banyak ditonton, berapa banyak diputar, berapa lama video berdurasi itu dinikmati gitu.
Nah, hari ini dengan hadirnya blockchain, itu semua udah settle oleh sebuah smart contract yang mengizinkan siapapun yang menikmati, dia watch, dia earn something. Jadi begitu videonya diputar atau podcastnya didengar, 10% lari ke kreator, 5% lari ke platform, 90% lari ke pihak advertiser atau pihak-pihak ekosistem yang berperan di dalamnya. Mungkin itu kali ya dari sisi saya. Oke, terima kasih Pak Pungkas atas view-nya. Jadi kita mungkin bisa lihat nih dari berbeda view nih dari masing-masing industri gitu ya. Nah, kemudian saya mau nanya pertanyaan kedua ke Mbak Niken, sorry. Kalau Noise ini kan audio konten platform gitu ya. Kemudian kan sekarang terjadi perubahan konten creator itu sangat cepat gitu ya. Bagaimana sih Noise menyesuaikan dengan modernisasi konten digital saat ini gitu ya? Di mana audio mungkin Noise? Iya, jadi sebenarnya kalau dari sisi kita sendiri kita melihat kita ingin mempositioningkan platform kita itu adalah alternatif content solution untuk users. Karena kalau misalnya ini adalah salah satu internal study yang kita juga pernah lakukan gitu ya dengan para pendengarnya Noise. Kita mencoba untuk melihat behaviornya mereka dalam satu hari itu gimana nih dari sisi mengkonsumsi konten. Jadi ternyata yang kita temukan adalah sekitar 12 jam dalam satu hari user itu mereka harus on screen. Be it itu mereka lagi kerja di laptop, mereka menonton video gitu ya di platform-platform visual, atau mereka beneran ya memang harus ngelihat ke layar aja gitu. Sedangkan 8 jam itu mereka habiskan untuk tidur. Itu pun kalau misalnya mereka lucky enough untuk dapetin 8 jam gitu ya. Aku yakin nih orang-orang di sini mungkin cuma dapat 4-5 jam gitu tidur seharinya. Nah kemudian sisanya itu adalah apa yang kita sebut screenless moment. Atau momen-momen di mana user ini either mereka terlalu lelah untuk ngelihat ke layar handphone karena pasti teman-teman pernah dengar soal screen fatigue issue itu real gitu kan ya. Atau mereka memang benar-benar ada di situasi di mana mereka nggak bisa melihat ke layar handphone. Contohnya ketika mereka lagi working out, ketika mereka lagi di gym, ketika mereka lagi lari gitu ya, lari pagi, ketika mereka lagi olahraga, ketika lagi masak, ketika lagi jalan ke kantor, nyetir, itu adalah momen-momen di mana mereka tuh nggak bisa melihat ke layar handphone, cuman yang kita temukan adalah mereka itu interestingly masih tetap pengen consuming konten. Nah di sini makanya audio konten itu berperan sangat besar nih untuk para user-usernya kita. Nah di sini kita ngelihat adanya stickiness untuk para user-user kita tuh di jam-jam tertentu nih kalau di Noise nih. Peak yang pertama itu adalah pagi hari ketika user tuh commuting. Mau itu mereka lagi nyetir, mau itu mereka di mobil, atau mau itu mereka lagi di MRT atau public transportation, itu mereka ternyata Noise adalah salah satu preference platform mereka mengkonsumsi konten. Nah peak yang kedua adalah terjadi malam hari nih, jam 6 ke atas. Karena ternyata di user survey kita, mereka menemukan bahwa podcast atau konten-konten audio ada salah satu konten yang bisa membantu mereka untuk distress atau winding down gitu. Jadi dan juga ada beberapa insight di mana banyak banget orang-orang yang memang merantau yang merasa kesepian karena mereka ngekos malam-malam sendirian. Dengan mendengarkan podcast tuh kayak berasa ada yang nemenin gitu, ngobrol gitu kan. Berasa kayak mereka ada di ruangan bareng sama podcastersnya. Nah makanya itu kenapa kita basically menyikapi tren dari sisi konten audio, gimana caranya Noise bisa memberikan opsi-opsi untuk para user alternatif konten yang kita nggak necessarily cannibalizing video atau visual gitu ya, tapi gimana caranya kita masuk ke dalam sebuah opportunity atau gap yang sangat jelas terjadi di Indonesia, di mana user-user itu tetap pengen konsumsi konten di saat screenless momennya mereka. Iya benar, saya salah satu orang yang mungkin marketnya Noise gitu ya, jadi saya kadang sambil olahraga gitu saya pengen dengar konten gitu, jadi saya gunakan Noise lah untuk dengar podcast gitu karena narasumber di sana cukup bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya saya agak tertarik dengan metaverse nih, metaverse Mark Zuckerberg juga lagi invest di sana gitu ya. Jadi kalau kita boleh tahu, Wir ini kan salah satu company yang public listed di Indonesia. Pasti punya plan yang cukup panjang tentang metaverse. Kalau bisa kita dijelaskan apa sih plan atau roadmap dari Wir sendiri itu 8 sampai 10 tahun ke depan gitu. Waduh. Ini udah offline Mas? Udah offline? Nggak tanggung-tanggung mau buka rahasianya ya. Boleh nggak?
Oke. Menceritakan tentang metaverse ini butuh apa ya? Butuh faithful yang sangat tinggi sekali. Tapi kami ada beberapa hal yang akhirnya itu checkpoint gitu. Ini berhubungan juga dengan yang tadi disampaikan sama Mbak Niken gitu. Itu adalah pertama kami percaya dengan kelahiran blockchain atau Web3 itu mampu untuk mentransformasi bagaimana manusia menikmati internet. Tidak hanya sekedar consuming, tapi juga producing dan earning gitu. Itu satu. Kemampuan blockchain sebagai public ledger atau open ledger agar para komunitas, terutama kreator, itu mendapat keuntungan dari apa yang sudah mereka ciptakan gitu. Itu satu tentang blockchain. Yang kedua, saya mengamini sekali Mbak Nika tadi sempat menyampaikan tentang screenless, teman-teman. Kami juga melihat hal yang kurang lebih sama, tapi kami punya istilah namanya frameless future. Nah, frameless future buat kami jembatan antara manusia dengan handphone, dengan smartphone bersama dengan metaverse nanti, itu adalah frameless. Jadi jembatannya itu adalah XR yang kami sebut sebagai extended reality. Nah, simpelnya adalah Pokemon Go yang tadinya dimainkan dengan smartphone gitu, harus bergantung dengan sebuah screen. Sekarang nanti ke depannya mungkin 5, 8 sampai 10 tahun ke depan kita akan menggunakan yang frameless. Nah, seperti apa ya? Kita tunggu saja produk device teknologi akan hadir di tengah kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menciptakan kontennya, interaksinya, ekosistemnya dari hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Weir Group sudah lahir sejak 2009, selama 12 tahun. Dan kami fokus di AR, VR, dan AI. Nah, jadi tinggal satu tahap lagi di mana gabungan dari Trinity ini menjadi metaverse. Nah, ini sebuah apa ya? Sebuah tabungan investasi jangka panjang kami selama 1 dasawarsa lebih untuk masuk ke metaverse itu sebagai sebuah inovasi yang bukan karena hype. Jadi ada metaverse nih, yuk kita bikin company metaverse, bukan. Tapi memang ini menuju ke sana selama 12 tahun. Nah, salah satu bentuk manifesto kami adalah mungkin yang terasa sekali ya teman-teman. Ada sebuah layar sentuh di Alfamart. Kalau teman-teman lihat begitu masuk ke kiri gitu ya, untuk top up PLN token atau beli tiket kereta. Nah, itu adalah mesin DAV, DAV, Digital Avatar yang sudah diciptakan selama beberapa tahun yang lalu dan ada di Alfamart. Nah, itu adalah gateway to the metaverse yang sempat diletakkan oleh tim Weir di touch points in our daily activities. Mungkin itu aja. Jadi kalau saya tangkap dari Mas Pungkas ini bilang metaverse ke depannya yang jadi dominan gitu ya. Tapi kan kita pengen dengar nih dari dua panelis yang lain sebenarnya ke depannya itu gimana nih? Tetap visual media kah atau audio kah atau metaverse gini kan? Wow. Saya mungkin dengar dari Pak Rio dulu nih. Pertanyaannya lebih ke apakah media konvensional sekarang masih akan eksis gitu maksudnya ya? Enggak ke arah sana sih Pak. Iya, pertanyaannya menarik ya. Kebetulan saya juga kan sebagai Ketua Bidang Informatika dan New Media di ATVSI ya, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Jadi emang topiknya lagi hangat ya, tentang TV digital dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih itu saat ini bisa jalan paralel ya, complementary ya. Kenapa? Karena TV terestrial meskipun sekarang udah beralih dari analog ke digital, mengingat geografik Indonesia yang negara kepulauan itu masih dibutuhkan. Karena belum semua penduduk kita bisa mengakses internet dengan baik gitu. Makanya nih pemerintah kan mengupayakan frekuensi analognya digunakan untuk 5G. Itu salah satu. Nah, di kita sendiri tentunya para pemilik stasiun TV atau industri yang bergerak di bidang audiovisual, televisi dan sebagainya sudah mengantisipasi masing-masing. Udah ada cara-caranya lah gitu. Karena industri ini kan tanda kutip industri kreatif ya. Jadi yang ada di situ orang-orang kreatif semua.
Teknologi yes, salah satu faktor yang kita perhitungkan sekali, tapi again content is king gitu. Jadi dan yang saya alami sebagai profesional di industri media 25 tahun lebih, TV itu tempatnya orang kreatif, luar biasa. Jadi kita pasti punya solusi untuk menghadapi isu-isu seperti ini. Dan saya yakin juga apa yang ada sekarang tetap masih bisa relevan ke depan. Memang pada satu titik pasti akan kita beralih semuanya ke media yang baru gitu ya. Tapi memang itu butuh waktu. Nah kita sudah antisipasi ya, salah satunya kalau di MNC Group kan kita udah punya hampir semua, kita udah ada digitalnya ya. Untuk yang free to air kita ada RCTI Plus. Untuk yang subscription kita ada Vision Plus gitu. Dan fitur-fitur yang kita buat di aplikasi kita itu ya pastinya lebih baik daripada yang kita bisa konsum di free to air sekarang. Jadi bukan satu arah tapi dua arah. Ya kan itu penting tuh. Bahkan nanti ke depannya kan kolaborasi. Salah satu hal yang menarik yang kita bisa nikmati di OTT itu adalah interactivity gitu. Contoh yang simple itu netizen Indonesia tuh lebih suka nonton live chat atau komen daripada videonya, betul nggak? Lebih lucu, lebih menarik, lebih menantang gitu. Nah kita jadi idea tuh buat RCTI Plus ya. Mungkin yang sudah familiar dengan sinetron kita Ikatan Cinta kan ya. Itu pasti ada kelompok Aldebaran, ada kelompok Andin dan sebagainya. Itu kalau kita lihat di live chatnya RCTI Plus ya, sebelum acara mulai, udah pada ngantri tuh, udah panggil-panggilan teman-temannya. Ayo gitu kan ya. Ada grup ini, grup ini. Buat kita tuh jadi idea juga gitu. Rupanya based on data yang kita punya juga, kita bisa tahu siapa sih penonton setia kita yang udah ready 1-2 jam sebelum prime time kita tuh, konten kita yang paling diminati. Dan kita juga bisa kembangkan lagi menjadi grup chat kah, menjadi apakah gitu. Kalau di R Plus sendiri konten interaktif kita udah ada. Jadi sambil nonton kita udah bisa ikut kuis, ikut polling, berhadiah. Jadi nonton, bisa chatting, bisa sambil tiduran, bisa sambil ngapa-ngapain, dapat hadiah pula gitu. Jadi itu salah satu bentuk antisipasi pelaku media industri untuk mengantisipasi ke depan. Which is itu menurut saya berjalan dengan baik ya so far ya terbukti dengan MAU kita yang terus meningkat. Meskipun kompetisinya di industri kita itu luar biasa. Ya, kita ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya. Dan kita bukan compete dengan sesama pemain lokal di industri media, tapi udah global. Nah inilah tantangan buat kita di sisi tech, karena udah ada benchmark. Orang udah menikmati platform sebelumnya itu sangat nyaman, UX-nya bagus, UI-nya bagus. Jadi kita juga punya tantangan. Nah, kalau di kita lebih nanti ke depan investnya pastinya ke talent lah ya. Talent tuh bukan cuma tim tech doang, tapi tim kreatif, tim produknya, karena again ya content is a king sih. Gitu Mas Febrin, thank you. Terima kasih Pak Rio, saya udah diteriakin MC, katanya habis waktu, mungkin kasih saya 3 menit lagi gitu ya. Mungkin pertanyaan untuk ketiganya gitu ya, bagaimana sih strategi dari masing-masing industri untuk mengadopsi teknologi yang cukup berkembang? Misalkan sekarang di US teknologinya seperti apa? Di Eropa seperti apa? Bagaimana strategi teman-teman untuk bisa mengadopsi itu dengan cepat? Mungkin masing-masing orang kita quick aja karena udah diteriakin sama MC, 1-2 menit masih maksimal 1. Silakan Mbak Niken. Oke, kalau dari sisi kita sih kita ngelihatnya memang kita harus selalu agile ya sebagai seorang players in the industry. The behavior of consuming content itu akan selalu ada kalau misalnya dari sisi kita, tapi the how-nya itu yang akan terus developing gitu. Dan dari sisi players, in order for us untuk continue untuk growing dan menangkap opportunity, tentunya kita harus agile untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi salah satu contohnya nih Mas Pungkas dari tadi mention soal metaverse, di Noise kita juga sebenarnya udah mencoba menuju ke arah situ nih. Jadi kemarin kita sempat launching Noise di metaverse barengan sama Jagat.io, jadi mereka adalah platform yang membuat metaverse untuk IKN Nusantara. Jadi di sini kita ngelihatnya ini adalah the next steps-nya kita untuk allowing creators-nya kita untuk bisa engage sama users-nya melalui real time engagement meskipun itu dalam bentuk avatar gitu. Jadi memang itu adalah sesuatu yang kayaknya it's a must for every platform untuk terus bisa adjusting atau bisa agile untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, berarti kolaborasi intinya gitu ya Mbak Niken. Silakan Pak Pungkas.
Indonesia tidak mendominasi Web 2. Jadi social platform yang kita gunakan sekarang ini bukan produk Indonesia. Nah, kami melihat harus ada yang berubah. Indonesia harus menang di Web 3. Nah, ini gerakan ini nih sudah mulai ada nih, mulai tampil di Bali dan lain sebagainya. Jadi memang menghadapi Web 3 bukan sekedar kripto sih teman-teman, tapi juga mempelajari bagaimana the new economy itu bisa difasilitasi oleh teknologi. Nah, jadi sebenarnya saya agak intrik dengan pertanyaan Mas Febrian, bagaimana menghadapi tantangan teknologi. For us, teknologi is just a tools yang akan mengantarkan kontennya gitu. Jadi ya benar harus agile gitu. Jadi tapi saya cuma mau bilang bahwa di kedepannya yang kita hadapi mungkin bukan teknologinya yang ketinggalan. Tapi mindsetnya kita nih sebagai founder startup, sebagai transformation officer di company kita gitu. Jangan-jangan kita yang terlambat untuk mengadopsi. Jangan-jangan kita yang status quo gitu. Nah itu yang buat saya lebih ngeri. Nah makanya kita di Nusa Meta yang akan kita buat ini nggak cuman project Metaverse Indonesia. Sekarang kita sudah akan bersama dengan 125 brand untuk membangun di dalam Metaverse. Dan WIR juga akan membantu menciptakan Metaverse country untuk 22 negara lain yang ada di dunia. Nah kita harus menang nih di sini di Web3 untuk mengubah mindset nggak cuma orang Indonesia, tapi the whole world about Indonesia yang mampu untuk jadi lokomotif perubahan evolusi ke depan gitu. Itu buat saya sih. Siap, thank you Pak Pungkas. Terakhir dari Pak Rio, gimana Pak dari media company Pak? Ya, untuk antisipasi kalau saya lihatnya ada 3 ya. Satu talent, kita udah pasti mesti maintain talent kita sebaik mungkin ya. Mau bikin sendiri atau partner dengan lain. Kedua data, udah pasti setiap pengembangan teknologi, setiap pengembangan produk itu kita basisnya data. Dan yang ketiga kolaborasi sih. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau sekarang kita nggak kolaborasi itu kita bakal ketinggalan. Ya. Karena tidak semuanya kita bisa develop sendiri. Kita harus pintar-pintar memilah mana teknologi yang kita perlu kembangkan sendiri, mana yang kita perlu partner. Ya contohnya misalnya Alibaba kita sudah lama berpartner juga. Kita gunakan service yang udah ada di Alibaba. Mungkin juga partner-partner yang lain untuk analitik, untuk AI dan sebagainya. Jadi menurut saya kolaborasi adalah key supaya kita bisa tetap bisa mengikuti perkembangan, kita bisa ngejar perkembangan, bahkan kita bisa jadi leader, ya kan? Karena kita nggak mungkin bisa berjalan sendiri di era sekarang ini. Gitu Mas Febrin. Mungkin terakhir dari saya ada pesan sponsor. Kalau mau nonton streaming yang mulus, jangan lupa RCTI Plus. Ya, jadi rekan-rekan di sini habis dari sini mungkin boleh buka App Store-nya atau Play Store-nya, download RCTI Plus, download Noise juga. Wir udah ada aplikasi belum Mas? Belum, segera. Ongoing, oke. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Pak Rio, Pak Pungkas dan Mbak Niken.